Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas broker lokal yang tidak kalah bagusnya, merupakan salah satu broker lokal terbaik di Indonesia versi saya, pakar broker forex. Dan sesaat lagi kita akan membahas GK Invest. Oke, jadi sebelum saya mereview brokernya, seperti biasa pada saat saya review saya membuka websitenya terlebih dahulu. Websitenya sendiri adalah www.gkinvest.co.id ya. Dan kalau kita buka ini websitenya, dan seperti biasa pada saat saya membuka website, yang paling pertama yang saya lihat adalah regulasinya. Mari kita lihat regulasinya. Jadi ini adalah broker lokal Bapepti, di mana resmi dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan nomor registrasi Bapepti 01/2016. Jadi broker ini belum terlalu lama ya, baru dari 2016, berarti sudah lebih dari 5 tahun ya, sudah lebih dari 5 tahun sejak video saya ini dibuat ya. Kemudian mari kita cek untuk website dari Bapepti ya, kita cek website dari Bapepti, kita lihat di sini. Dan ternyata pada saat saya cek di website Bapepti, Global Capital Investama, jadi GK Invest itu adalah kepanjangannya adalah Global Capital Investama atau disingkat GK Invest ya. Di mana pialangnya namanya PT Global Capital Investama, nomor izin 2005. Mungkin sepertinya dia memang terdaftar di Bapepti, tapi tadi yang di websitenya tertulis 2016. Tetapi di Bapepti itu dari tahun 2005, dari PT Megatama Berjangka. Jadi mungkin dia mengakuisisi Megatama Berjangka pada tahun 2005. Ya, jadi makanya yang terdaftar di Bapepti tahun 2005. Dan kantornya di Multivision Tower, lantai 20, Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan. Ya. Jadi memang dia benar terdaftar di Bapepti, cuma mungkin Bapepti harus mengupdate untuk nomornya ya, karena sudah benar namanya adalah PT Global Capital Investama Berjangka ya. Cuma mungkin permasalahan nomor saja, nomor registrasi ya. Tapi kalau terdaftar, dia terdaftar karena ini adalah website resmi dari Bapepti. Oke, jadi untuk itu setelah kita melihat regulasinya, mari kita lihat fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di GK Invest ya. Jadi untuk websitenya sendiri saya lihat ini interface-nya lumayan, tetapi pada saat akun client area-nya menurut saya masih agak jadul ya. Kalau saya melihat ini masih agak jadul untuk client area-nya. Nanti kita akan masuk ke client area-nya sebentar. Mari kita lihat tipe-tipe akun yang ada di GK Invest ya. Untuk tipe akun sendiri kalau kita buka, dia menggunakan platform MetaTrader 5. Jadi GK Invest ini tidak menggunakan MetaTrader 4 karena dia hanya menggunakan MetaTrader 5. Jadi buat Anda yang mempunyai robot ya yang hanya bisa digunakan di MetaTrader 4, berarti tidak cocok menggunakan broker ini ya. Anda harus cari broker yang menggunakan MetaTrader 4. Oke. Kemudian untuk produknya kita lihat tipe akunnya. Oke, tipe akunnya sendiri di sini di websitenya di sini menurut saya kurang begitu lengkap ya. Tetapi saya di sini sudah meminta dari marketing untuk jenis-jenis tipe akun supaya saya bisa mereview buat Anda, yaitu seperti ini ya. Nah, ini tipe akun yang ada di GK Invest, yaitu ada akun fixed spread ya. Jadi dia mempunyai akun fixed spread. Kemudian dia mempunyai akun floating spread atau variable spread. Variable spread itu berarti sama dengan floating spread. Kalau fixed spread sendiri terdiri atas 3, yaitu standard, gold, dan elite. Sedangkan kalau floating spread itu terdiri atas 3 juga, yaitu standard, platinum, variable, dan zero ECN. Ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau fixed spread, komisinya adalah fix $2. Dan kalau akun standar itu dia dari 1,6 pip ya. Jadi dia dari 1,6 pip untuk fixed spread-nya. Kemudian gold-nya itu akun gold ya, akun jenis gold itu 1 pip ya untuk fixed spread-nya. Kemudian kalau akun elite itu dari 0,6 pip ya. Jadi kalau gold nanti
bisa nanti ditanyakan ke marketingnya untuk lebih jelasnya ya. Kalau untuk apa namanya, jadi artinya akunnya ini dibedakan dari jenis-jenisnya. Makin tinggi akunnya, maka spreadnya juga akan semakin murah. Dan tentu saja pembukaan akunnya lebih besar. Contoh, misalnya di sini, jika kita ingin membuka akun standar, maka depositnya adalah $200. Jika kita ingin membuka akun gold, maka depositnya adalah $2.500. Dan jika kita ingin membuka akun elite, maka depositnya adalah $5.000. Dan tentu saja akun elite itu adalah yang paling murah spreadnya. Kenapa? Karena depositnya juga paling besar di antara yang lain. Ya. Kemudian maksimum leverage ini 1:100, tapi bisa kita nego sampai dengan 1:400. Ya. Jadi masih bisa sampai dengan 1:400. Kemudian stop out level juga sama di 10%, ya, di 10%. Kemudian jika ingin swap free, ya, free swap, maka Anda harus deposit sebesar $1.000 untuk akun standar. Kemudian kalau gold itu adalah $3.000 dan jika ingin swap free untuk akun elite adalah $10.000, ya. Kalau Anda tidak ingin swap free, berarti Anda cukup deposit sebesar $5.000, ya. Sama halnya dengan akun variabel spread. Standar itu yang paling tinggi spreadnya, tetapi paling rendah deponya, ya. Kemudian makin tinggi platinum dan zero ECN itu makin tinggi lagi deponya, tetapi spreadnya itu start from zero, ya. Sedangkan kalau platinum start from 0,5 pip dan kalau variabel itu start from 0,2 pip, ya. Nanti Anda bisa lihat lagi tabelnya, ya, di sini. Kemudian untuk swap free-nya juga tidak semua pair, ya, hanya beberapa saja. Mari kita lihat, ya, itu hanya pair-pair tertentu saja. Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Yen, Euro GBP, Euro Yen, GBP Yen, New Zealand USD, USD Kanada, Gold, dan Silver. Hanya itu yang free. Berarti buat Anda yang suka trading gold dan ingin free swap, ya, berarti cocok menggunakan broker ini. Tetapi buat Anda yang trading 28 pair forex berarti kurang cocok menggunakan broker ini, apalagi kalau yang pemain long term. Kenapa? Karena dia tidak free swap untuk semua pair, dia hanya free swap untuk pair tertentu saja. Tetapi pair tertentu yang free swap ini, itu pair free swapnya selamanya, bukan hanya 7 hari, tetapi dia selamanya. Tetapi hanya pair-pair tertentu saja. Jadi tergantung kebutuhan Anda. Kalau Anda butuh untuk pairnya lebih banyak, ya, kalau Anda membutuhkan pairnya lebih banyak, free swap berarti kurang cocok menggunakan broker ini, ya. Oke. Dan untuk pairnya sendiri pun lengkap, karena sampai saat ini broker ini merupakan satu-satunya broker yang memiliki pair terlengkap saat ini, yaitu 27 pair. Jadi hanya satu pair yang tidak ada dari 28 pair, yaitu Kanada CHF. Ya, Kanada CHF yaitu satu pair yang tidak ada. Tetapi 27 lain ada. Berarti saya bisa kategorikan bahwa ini broker lokal yang memiliki pair yang paling lengkap di antara yang lain, ya. Oke, kemudian aturannya ini free swap ini tidak boleh menggunakan arbitrase dan sebagainya, ya. Oke, jadi itulah jenis-jenis akun yang ada di GK Invest, ya. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada client areanya, ya. Client areanya mulai dari cara depo WD, ya. Oke, kita lihat cara depo WD. Untuk deposit WD, namanya juga broker lokal, berarti deposit WD-nya juga selama ini hanya bisa menggunakan bank lokal. Jadi sangat terbatas, ya. Yaitu dia hanya menggunakan bank lokal BCA saja. Ya, dia hanya menggunakan bank lokal BCA saja, tidak ada bank lain. Sampai saat ini tidak ada bank lain untuk depo WD-nya. Ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk interface-nya ini menurut saya masih sangat jadul, ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak bisa melihat jenis akun kita apa. Kita tidak bisa melihat jenis akun kita apa. Kita hanya bisa ada pilihan buka akun real, buka akun demo, trading central, MT5 booster, ebook, auto chartis, ya. Kita tidak bisa melihat status akun kita, saldonya berapa, jenis akun kita apa dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah jenis akun kita elite, kemudian ataukah gold, ataukah standar, kita tidak tahu,
ya. Jadi menurut saya ini masih agak mungkin perlu pengembangan lagi, ya, mungkin perlu pengembangan lagi. Kemudian depo WD pun pada saat kita depo dan WD itu tidak ada histori sama sekali. Jadi historinya itu hanya ada di MetaTrader. Biasanya kalau di broker lain, depo WD itu pasti ada di history client areanya. Tetapi ini tidak ada sama sekali history, hanya ada di MetaTrader. Jadi kita pun tidak tahu apakah WD kita sukses ataukah WD kita gagal dan sebagainya. Kita tidak tahu seperti itu. Oke, ya. Jadi itu saja tentang untuk masalah depo WD-nya, kemudian jenis-jenis akunnya, dan sekarang saya akan jelaskan untuk transaksinya. Oke, jadi untuk transaksi di GK Invest sendiri, itu saya katakan bahwa transaksinya itu tidak cocok untuk Anda menggunakan robot dengan teknik microscalping. Kenapa? Karena pending ordernya yang dibatasi. Anda bisa lihat di gambar sebelah saya, untuk per USD CHF. Ya, USD CHF di sini kita lihat ada stop level 100. Ya, ada stop level 100. Jadi, Anda harus mengenakan TP itu 100 poin baru Anda bisa mengenakan TP. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya Anda lihat di gambar selanjutnya. Nah, di gambar selanjutnya di sini Anda bisa melihat perbandingan antara broker IC Market, ya. Saya bandingkan antara dua broker yaitu IC Market dengan GK Invest. Di mana sebelah kiri itu adalah IC Market, kemudian sebelah kanan adalah GK Invest. Anda bisa lihat di sini perbedaannya. Ya, perbedaannya di sini pada IC Market kita bisa menaruh pending order kita, ya, dengan jarak 1 poin sekalipun, sedangkan di GK Invest itu tidak bisa dengan jarak 1 poin. Ya, kenapa? Karena saya katakan bahwa pending ordernya dibatasi. Pending ordernya dibatasi. Jadi untuk GK Invest Anda harus menggunakan jarak 100 poin. Jadi pada saat 100 poin baru Anda bisa menaruh pending order Anda. Seperti dengan deskripsi yang saya jelaskan tadi. Jadi itulah salah satu juga kekurangan dari GK Invest. Oke, itu saja tentang GK Invest dan kita akan masuk ke kesimpulan. Oke, Sobat Traders, kita akan masuk kepada kesimpulan pembahasan saya tadi soal GK Invest. Jadi kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangannya. Yang awal kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama dari GK Invest yaitu dia sudah mengantongi regulasi Bapepti. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, Anda bisa langsung mendatangi kantornya karena kantornya jelas ada di Indonesia, dan kalaupun tidak bisa berarti Anda bisa mengadu kepada regulator, ya, karena regulatornya itu regulator dari Indonesia. Jadi pengaduan pun gampang karena regulatornya juga ada di Indonesia, ya. Itu yang pertama kelebihannya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu dia tersedia fixed course. Dan fixed course-nya di sini adalah fixed course 10.000. Jadi tidak ada selisih antara depo maupun WD, ya. Jadi dia tersedia fixed course, tidak ada selisih dan biaya antara depo maupun WD. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia menyediakan bank lokal tanpa menggunakan exchanger. Jadi dia tidak menggunakan exchanger sama sekali, langsung menggunakan bank lokal. Baik mau fixed course maupun floating course itu sama-sama menggunakan bank lokal, bank BCA. Ya, jadi kalaupun Anda mau menggunakan floating course, berarti Anda juga transfernya ke bank BCA, seperti itu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa free swap tanpa syarat, ya, tidak ada embel-embel sama sekali harus KTP Muslim atau sebagainya, ya, hanya ada depo, ya, depo sekian. Tetapi itu pun depo pun syaratnya pun tidak sulit, ya, syaratnya pun tidak sulit karena pada saat Anda depo pun Anda juga tidak perlu menggunakan KTP Muslim, ya, tidak perlu menggunakan KTP Muslim, dan pada saat Anda depo pun Anda juga tidak ada syarat tertentu harus dana mengendap, ya, tidak ada syarat dana mengendap pada saat Anda depo. Jadi pada saat Anda depo, besok pun Anda tarik pun tidak ada masalah untuk menikmati free swap-nya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah GK Invest ini saya bisa rekomendasikan merupakan salah satu broker terbaik karena spread komisi yang saya katakan paling murah se-Indonesia, ya. Jadi dia ini merupakan broker dengan spread komisi yang paling murah se-Indonesia. Apalagi kalau Anda menggunakan akun elit, ya. Akun elit tadi yang fixed spread itu bahkan spreadnya itu dari 0,6 pip dengan komisi hanya $2. Dan $2 pun itu pun bisa dikembalikan lagi kepada Anda.
Kalau Anda menjadi IB, maka $2 itu bisa dikembalikan lagi kepada Anda. Jadi memang saya bisa katakan bahwa spread komisi dia memang sangat-sangat murah dibandingkan dengan broker lain, ya. Bahkan ada broker lain yang sampai spread komisinya pun $50. Itu jelas sangat jauh berbeda untuk spread komisi, ya. Itu saja, itu kelebihan dari GK Invest. Kemudian untuk kekurangan dari GK Invest, kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari GK Invest itu yaitu regulasinya hanya Indonesia. Berarti hanya bisa digunakan oleh warga negara Indonesia. Kalaupun warga negara lain, menurut saya kurang cocok karena pembayarannya pun hanya bisa melalui bank lokal Indonesia. Tidak bisa melalui bank lokal atau pembayaran dunia lain seperti PayPal, FasaPay, Skrill, Neteller, dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua yaitu cara deposit sangat terbatas, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa depositnya itu hanya bisa menggunakan satu bank, yaitu bank BCA saja. Berbeda dengan broker lokal yang lain yang ada menggunakan bank BNI, BRI, Mandiri, dan sebagainya. Tetapi kalau GK Invest ini hanya menggunakan bank BCA saja. Jadi depositnya pun sangat terbatas. Bahkan tidak menggunakan pembayaran lain seperti FasaPay, Skrill, Neteller, PayPal. Ya. Kenapa? Karena memang terbatas dengan regulasi Indonesia. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak mempunyai akun SEN. Jadi kalau dia tidak mempunyai akun SEN, berarti tidak cocok untuk Anda yang depo $10 ke bawah. Ya. $10 ke bawah itu tidak cocok menggunakan broker ini. Kalau Anda ingin depo $10, saya lebih sarankan Anda menggunakan broker luar yang menyediakan akun SEN. Ya. Karena tidak cocok, saya tidak menyarankan Anda untuk depo di broker ini. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak bisa mempunyai lot mikro. Sampai saat ini belum ada aturan regulasi pemerintah yang bisa menggunakan lot mikro 0,01. Jadi sampai saat ini tidak bisa menggunakan lot mikro 0,01. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah pairnya juga termasuk pair yang tidak lengkap karena dia hanya terdiri dari 27 pair. Kurang satu pair yaitu Kanada Swiss atau Kanada CHF. Ya. Jadi kurang satu pair, jadi termasuk pair yang tidak lengkap. Tetapi kalau menurut saya ini merupakan salah satu broker yang mempunyai pair yang paling lengkap di antara broker-broker lokal yang lain. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia free swap hanya untuk pair tertentu saja. Seperti yang saya katakan tadi, hanya Euro USD, USD Yen, GBP USD, dan seterusnya. Ya. Yang seperti yang saya berikan tadi dalam tabel. Jadi hanya pair tertentu saja yang bisa free swap. Kemudian kekurangan yang selanjutnya sampai saat ini broker lokal tidak menyediakan copy trade. Ya, tidak menyediakan copy trade. Jadi kalaupun copy trade Anda harus menggunakan platform pihak ketiga. Tidak menyediakan langsung seperti halnya broker FBS, Okta, dan lain-lain yang memang betul-betul ada di platformnya. Kalau broker lokal sampai saat ini tidak ada karena terkendala regulasi lagi dari pemerintah. Ya, kemudian dia kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak menyediakan PAM dan MAM. Ya, dia tidak ada PAM dan MAM sampai saat ini. Berarti memang sampai saat ini memang broker lokal terkendala di regulasi. Kemudian yang terakhir kekurangannya adalah pending ordernya yang dibatasi. Seperti tadi yang saya jelaskan di pair USD CHF, Anda harus menggunakan jarak 100 poin baru Anda bisa meletakkan pending order Anda. Jadi pending ordernya dibatasi, tidak cocok untuk menggunakan robot apalagi yang menggunakan konsep trailing stop. Ya, konsep trailing stop itu tidak cocok untuk broker ini karena pending ordernya dibatasi, jadi dia harus 100 poin baru bisa berjalan trailingnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Demikianlah penjelasan saya soal GK Invest dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain, dan jangan lupa tulis di kolom komentar broker yang Anda ingin saya review. Ya, broker yang Anda ingin saya review, dan saya akan mereview, saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereview buat Anda secara mendetail. Oke, demikian pembahasan saya hari ini, dan sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.